ke Tangerang sambil membawa tas. Di jalanan melewati sungai jernih. SMA Negeri 1 Tenggarang, tempat saya menjalankan tugas menjadi guru, memang bikin nagih. Bagaimana tidak jika setiap hari saya melihat tawanya, tingkah lucunya, dan juga kehebohan dan keseruannya serta semangatnya dalam belajar. Bagi saya, guru bukan sekedar pekerjaan, tapi sebuah perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Melalui proses pembelajaran hari ini, kalian akan dapat terampil dalam merencanakan proyek sederhana berupa alat peraga yang menerapkan prinsip fluida dinamik dengan tepat. Sebelum mulai, kita ingat-ingat dulu materi kemarin. Nah, yang bisa, ayo, silahkan jawab. Ini nanya asisten dulu. Mana KPD-nya? Makin. Untuk mengetahui alasan kenapa kita akan membuat atau merencanakan alat peraga, perhatikan video ini yuk bareng-bareng. Putar mundur yuk videonya. Sadarkah kalian kalau yang teman kalian lakukan itu merupakan pemanfaatan dari fluida dinamis? Yang ini juga, ini. Nah, gimana ya cara kerja alat tersebut? Yuk balik ke kelas, kita rencanakan bareng-bareng buat alat seperti tadi. Nah, silakan bergabung bersama kelompok sesuai slide ini ya. Yang akan kita buat nantinya alat-alat yang berhubungan dengan video tadi. Yang pertama, kelompok 1 perhatikan, kalian akan membuat venturi. Kelompok 2 akan membuat penyemprot tanaman. Kelompok 3 semprotan nyamuk. Tadi yang bilang baygon mana ya? Kita membuat alat yang bisa mengalirkan baygon ke udara pipi. Terus kelompok 4 ventometer yang sama, tapi kita harus beda dari kelompok 1 dan kelompok 4. Dan kelompok 5 ada penyemprot juga. Kalau tadi tanaman, sekarang mau nyemprot
ya, tapi harus beda dengan kelompok yang ketiga. Nah, Bu, gimana Bu cara buatnya? Saya kan nggak tahu, Bu. Nah, agar kalian tahu, maka kita akan melakukan simulasi terlebih dahulu. Nah, jadi kalian akan melakukan percobaan dengan menggunakan media simulasi PET. Untuk PET-nya bisa diakses di QR code. Caranya gimana, Bu? Ya, buka Google, terus ketik web QR. Kalau misal HP-nya langsung ada itu scan-nya langsung aja. Terus boleh dari LKPD scan QR-nya. Ada yang sudah muncul simulasi PET? Apa Bu tampilan pertama yang muncul? Tampilan yang ada di LKPD itu ada gambar aliran. Yuk, pilih yang mana Bu? Yang itu. Nah, ini adalah panduan kalian mengerjakan. Ini bisa diakses di HP satunya. Kalian harus hafal tuh ada di sini isinya. Nah, ini udah tampil. Nah, panduan pengerjaannya itu ada di sini. Iya, terus kamu amati kalau mango airnya kenapa? Kalau misalkan dia lebar kenapa? Mango. Lalu, Bu, di situ di QR code kedua itu ada cara kalian melakukan percobaan. Kalian bisa scan pakai HP anggota kelompok yang lain untuk caranya, dan kalian kan harus membuat kesimpulan ya. Nah, dua kesimpulan itu harus mengacu pada pertanyaan ini. Nah, ayo coba itu kan ada percobaan satu. Untuk menyimpulkan kalian harus bisa jawab ini. Bisa dipahami? Ini kelompok berapa ya? Simulasinya bisa? Ya bisa. Nah, buat hafalan. Kan ini punya gambaran tadi adik sudah bilang sketsa dulu. Oh iya. Jadi saya kenalkan airnya ini menyiramkan. Nah, itu yang harus kamu perkirakan. Kemudian airnya berapa? Yang harus menyiramkan itu. Oh. Kan kalau yang ini kamu pernah perkirakan ya sudah caranya sederhana. Tapi kalau airnya makin lama, nah itu yang kamu harus pikirkan. Gimana caranya itu tetap nyampe di tanaman. Oh, paham? Anak bentuk tanamannya itu bebas. Mainnya juga apa-apa. Oh iya. Saya gambarkan di sini. Nah, kamu kan udah punya bayangan. Jadi aku alat ini, bahan ini, tuliskan di sini. Paham? Langkahnya kamu cara buatnya apa? Pertama
Dan jangan lupa pasangkan di antara pipa yang sudah kita bikin tadi, yang pipa besar dan pipa kecil. Lalu Oke, nah ini jadi, nah semua kelompok punya rancangan alat ya. Nah kalian udah punya gambaran nanti harus beli alat apa ya biar ada. Punya gambaran? Nah sekarang pertanyaannya, tadi ada pertanyaan bagus sebelum mulai pelajaran udah nanya, sebelum mulai kerja kelompok udah nanya, Bu nanti buatnya di mana? Terus buatnya kapan? Nah itu akan kita buat secara bersama-sama dengan kelompoknya melalui konsultasi dengan Bu Juna. Nah, jadwalnya kapan itu konsultasi? Nih, kita lihat di slide. Nah, kita udah sampai tahap mana, Bu? Ini hari ke-1. Jadi kita harusnya sudah sampai tahap menuliskan langkah-langkah pengerjaan alat dan buat rancangannya. Udah semua kan? Yang pertama sudah terlewati. Nah, hari kedua besok kamu mulai menyiapkan alat dan bahan. Udah bisa mulai dibeli alat apa dan mulai dicari. Mungkin ada barang-barang bekas di rumah yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu kita susun jadwal proyeknya seperti ini. Kemudian hari kedua, karena udah dapat bahan, kamu sekalian konsul sama Bu Juna. Bu, alat dan bahan ini cocok nggak? Ketika kalian selesai konsul, kalian akan dapat marah di kolom yang kosong. Bisa dipahami? Ini ada pertanyaan? Iya, nah, jadi pembelajaran kita untuk hari ini udah selesai. Kalian udah dapat dengan terampil menyusun rancangan alatnya dan juga udah kasih nama, ya lupa itu yang paling penting. Nah, kesimpulannya kita bisa merumuskan alat dan bahan. Kalian sebutkan di LKPD ya. Lalu alat dan bahan yang akan digunakan juga ditaruh di LKPD. Terus sketsa rancangannya udah ada kan tadi? Nah, sekarang Ibu mau menutup pembelajaran ini, tapi sebelum itu saya mau tanya berapa stempel yang kalian dapatkan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 1, kelompok 4, 3, kelompok 5, 6, 0. Nah, untuk kelompok 6 berikutnya harus lebih aktif ya, karena biasanya juga menilai proses dalam belajaran. Untuk kelompok 3 ya paling banyak. Sekarang Ibu mau minta penilaian dari kalian. Selama saya mengajar, saya itu kurang apa, itu tolong diisi dalam QR code yang di ini ya. Ini judulnya refleksi. Tapi kalau ini boleh loh, ini sedang-sedang aja. Kalau ini aku bingung banget. Oke? Ya, 1, 2, 3 akan. Oke, udah. Gus. Ya, terima kasih semuanya. Pelajaran kita selesai. Yuk, ketua tadi sekretaris kan? Berdoa dulu.